Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Selma dan juga Bu Sofi sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 di kelas F. Jadi kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi di chapter 4 yaitu Consolidation Technique and Procedure. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Putri Azahra dengan MP Mahir 010, yang kedua ada Pratani Amidharma dengan MP Mahir 039. Setelah itu ada Sinta Widi dengan MP Mahir 045, Tantra Maesarian dengan MP Mahir 107, Afia Aziza yaitu saya sendiri dengan MP Mahir 108. Selanjutnya ada Rizka Luciani Ananda dengan MP Mahir 113, ada Zaki Mubarok dengan MP Mahir 125, setelah itu ada Kartika Dwi Astuti dengan MP Mahir 222, setelah itu adalah Muhammad Solahuddin Juliansa dengan MP Mahir 286, dan yang terakhir ada Lukman Al-Hakim Fuadi dengan MP Mahir 339. Baik, jadi di sini saya menjelaskan tentang equity method year of acquisition. Jadi equity method ini adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan induk untuk mencatat investasi pada entitas anak. Ini itu digunakan untuk ketika perusahaan induk memiliki pendalian signifikan, umumnya itu lebih besar dari 50%. Dalam konteks konsolidasi, metode ini menjadi dasar sebelum dilakukan eliminasi. Nah, penyesuaian selama tahun akuisisi itu, selama tahun berjalan, akun investasi akan disesuaikan dengan yang pertama ada bagian laba anak. Jadi induk mengakui bagian laba dari entitas anak, ini menambah nilai investasi, dan jurnalnya investasi pada entitas anak pada pendapatan investasi. Lalu yang kedua itu ada dividen dari anak. Dividen yang diterima itu mengurangi nilai investasi bukan pendapatan. Lalu jurnalnya ada kas pada investasi pada entitas anak. Selanjutnya adalah urutan entry kertas kerja. Nah, dalam menyusun kertas kerja konsolidasi ada 7 langkah yang harus dikerjakan secara berurutan untuk menghindari kesalahan ganda. Nah, adapun urutan-urutan tersebut yang pertama adalah memastikan tidak ada kesalahan catatan atau kelalaian baik dari buku induk maupun buku anak. Kita harus membetulkannya secara terpisah sebelum proses penggabungan dimulai. Yang kedua adalah eliminasi laba antar perusahaan. Jika terjadi transaksi jual beli antar grup untuk aset dan stok di dalamnya, laba atau rugi yang belum terrealisasi harus dihapus agar tidak terjadi double counting laba. Nah, yang ketiga adalah eliminasi dividen dan pendapatan. Kita harus menghapus pendapatan dividen yang diterima induk dari anak dan mengembalikan saldo investasi ke saldo posisi awal periode. Yang keempat adalah mengalokasikan kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Nah, di sini kita mencatat bagian laba bersih dan dividen yang menjadi hak bagi pemegang saham minoritas. Yang kelima adalah eliminasi ekuitas timbal balik. Ini adalah inti konsolidasi. Kita harus menghapus saldo investasi pada induk terhadap saldo ekuitas seperti saham dan saldo laba pada anak perusahaan. Nah, yang keenam, kita harus melakukan amortisasi nilai wajar. Jika saat akuisisi terdapat perbedaan antara harga beli dan nilai buku aset, maka ada selisih tersebut harus dialokasikan dalam dan diamortisasikan pada periode berjalan. Nah, yang terakhir adalah menghapus saldo resiprokal. Nah, terakhir kita harus menghapus semua akun-akun utang, piutang, serta pendapatan atau beban yang sifatnya internal antar perusahaan dalam grup tersebut. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara menghitung saldo untuk non controlling interest dan memahami beberapa aturan dalam konsolidasi. Secara sistematis, saldo NCI akhir diperoleh dari saldo NCI awal ditambah dengan bagian laba yang mereka terima dikurangi dengan dividen yang dibayarkan kepada mereka. Nah, perlu diingat bahwa menurut standar ASC 810, NCI ini wajib dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dalam neraca konsolidasi. Nah, adapun 3 prinsip yang harus dipegang teguh dalam melakukan konsolidasi. Yang pertama adalah
akun investasi pada anak tidak boleh muncul dalam neraca konsolidasi. Jika masih ada, berarti kita harus mengeliminasinya sebelum selesai. Nah, yang kedua adalah laba bersih konsolidasi dihitung murni dari total pendapatan, dikurangi seluruh beban grup setelah penyesuaian. Nah, yang terakhir adalah ekuitas konsolidasi seperti saham biasa hanya mencerminkan modal milik entitas induk saja. Saham milik perusahaan sebenarnya dieliminasi di langkah kelima tadi. Lalu yang selanjutnya kita masuki di materi atau bagian equity method year subsequent to acquisition. Jadi pada materi ini tuh ada contoh soal atau kita membahas bagaimana Pop Corporation atau perusahaan induk ini tuh menyusun laporan konsolidasi dengan anak perusahaannya, yaitu Sun Corporation pada tahun 2017 menggunakan metode ekuitas. Nah, jadi diketahui Pop itu memiliki 80% saham Sun sehingga 20% sisanya itu disebut sebagai non-controlling interest atau biasa kita tahu dengan NCI. Jadi perhitungan awalnya itu kita lihat dulu bagaimana saldo investasi ini tuh dihitung. Jadi kan saldo awal investasinya pada 1 Januari 2016 ini 176.000. Nah, kemudian pada tahun 2016 ini Pop itu mengakui laba dari Sun sebesar 36.800. Nah, 36.800 ini tuh berasal dari 80% dikalikan laba Sun sebesar 60.000, yaitu sebesar 48.000 dikurangi dengan amortisasi. Jadi amortisasinya 11.200, jadi sebesar hasilnya 36.800. Lalu dikurangi lagi dengan dividen tahun 2016 itu sebesar 24.000. Maka hasilnya untuk tahun 2016 saldo akhirnya 176.000 ditambah 36.800 dikurangi 24.000 sebesar 188.800. Nah, lalu untuk di tahun 2017 laba dari Sun itu kan sebesar 44.800. Nah, 80% dikalikan 60.000 kan 48.000 dikurangi amortisasinya sebesar 4.000 dikurangi lagi dengan dividen juga sebesar 24.000. Makanya dari itu saldo investasi akhir 31 Desember 2017 ini yaitu sebesar 188.800 ditambah 48.800 dikurangi 24.000 sebesar 209.600. Lalu kita masuki jurnal entry-nya. Jadi yang pertama itu jurnal entry untuk eliminasi income dan dividen. Jadi jurnal yang pertama yaitu income from Sun sebesar 48.800, dividen sebesar 24.000 dan juga ada investasi 20.800. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan pengakuan laba dan dividen dari laporan induk karena kan sudah digabung dengan laporan konsolidasi. Terus yang kedua ada jurnal entry untuk NCI atau non-controlling interest. Jadi tadi kan sudah diketahui berapa labanya yaitu 60.000. Nah, untuk presentasinya itu sisanya dari 80%-nya, jadi 20%. Jadi 60.000 dikalikan 20% sebesar 12.000. Lalu dikurangi dengan amortisasi 800 jadi 11.200. Nah, untuk dividennya sendiri 30.000 dikalikan 20% jadi 6.000. Nah, sehingga 11.200 dikurangi 6.000 sama dengan 5.200. Itu jadi NCI-nya. Jadi untuk jurnalnya sendiri yaitu non-controlling interest share sebesar 11.200 pada dividen 6.000 dan non-controlling interest-nya 5.200. Terus yang ketiga memasuki jurnal eliminasi ekuitas dari perusahaan anak. Jadi di jurnal ini tuh kita harus menghapus akun ekuitas Sun yaitu retained earnings-nya 80.000, terus capital stock-nya 120.000. Terus kita juga harus mengakui paten itu sebesar 36.000. Lalu menghapus dari investment in Sun atau menghapus investasi sebesar 188.800 dan mengakui adanya NCI tadi awal sebesar
47.200. Jadi jurnalnya yaitu Retained Net Earnings Sun 80.000, Capital Stock Stand 120.000, Patents 36.000, pada Investment Insight 188.800, NCI 47.200. Lalu yang selanjutnya ada jurnal untuk amortisasi. Jadi kita mencatat amortisasi atas patents tadi, yaitu beban sebesar 4.000 pada mengurangi nilai patent sebesar 4.000. Jadi nilai patent turun dari 36.000 itu menjadi 32.000. Lalu yang selanjutnya, setelah kita membuat jurnal eliminasi, kita bisa melihat bagaimana laporan keuangan konsolidasi ini berubah setelah adanya jurnal eliminasi. Nah, pada laporan laba rugi ini, total pendapatan menjadi 750 yang merupakan gabungan dari antara POP dan SUN. Namun, akun income from SUN ini sebesar 48,8 ini dihapus karena kan itu hanya transaksi internal, jadi harus dihapus. Lalu ada di beban, yaitu terjadi penambahan sebesar 4 karena adanya amortisasi atas paten, sehingga total beban itu menjadi 582 dan menghasilkan laba bersih sebesar 168. Nah, laba ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu 111,2 untuk non-controlling atau NCI ini dan 158 untuk pemilik induk atau SUN. Nah, pada neraca ini perubahan paling besar adalah hilangnya akun investment insan sebesar 209,6, yaitu akun ini digantikan oleh aset real milik anak perusahaan seperti kas, aset lainnya, serta ada tambahan paten tadi sebesar 32 setelah dikurangi amortisasi. Nah, selain itu juga muncul akun NCI yang meningkat dari 47,2 menjadi 52,4 yang menunjukkan adanya bagian kepemilikan pihak luar. Nah, akun piutang dan utang antar perusahaan sebesar 20 itu juga dihapus karena dalam laporan konsolidasi perusahaan itu dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi setelah adanya jurnal eliminasi ini, laporan keuangan konsolidasi ini itu menjadi lebih mencerminkan kondisi sebenarnya dari entitas ekonomi ini tanpa adanya pengaruh transaksi internal. Oke, selanjutnya yaitu location error. Jadi kita akan bahas bagaimana kesalahan dalam proses konsolidasi itu bisa terdeteksi. Nah, biasanya error itu akan terlihat ketika neraca konsolidasi itu tidak seimbang. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena ada akun yang belum dicatat dan misalnya kesalahan tuh dalam menghitung non-controlling interest atau NCI atau kesalahan saat membuat jurnal penyelesaian dan eliminasi. Nah, oleh karena itu, langkah penting yang harus dilakukan ada memeriksa ulang total nilai angka, menelusuri setiap akun secara detail, serta memastikan dalam adjustment dan alignment sudah benar. Nah, untuk selanjutnya itu ada access assignment to identifiable net asset. Nah, ini tuh terjadi, jadi akun itu terjadi ketika harga akuisisi lebih besar daripada nilai book perusahaan yang diakuisisi. Selisih tersebut tuh kan nggak bisa langsung dianggap sebagai goodwill, tetapi harus terlebih dahulu dialokasikan ke aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajarnya. Nah, jika kita lihat di pertama ini, ada kelihatan beberapa aset memiliki perbedaan antara fair value dan book value. Misalnya di inventory, di tanah, building, memiliki nilai wajar yang lebih tinggi dibanding nilai buku, sehingga disebut under value. Nah, sebaliknya, equipment memiliki nilai buku yang lebih tinggi dari nilai wajarnya, sehingga disebut overvalue. Nah, total selisihnya dari semua aset ini adalah 100. Nah, kemudian di tabel yang kedua, di jurnal yang kedua ini, selisih total tersebut itu digabung dengan selisih harga akuisisi, sehingga menghasilkan ekses sebesar 150. Nah, selisih ini tuh kemudian akan dialokasikan ke masing-masing aset sesuai perbedaan nilainya. Nah, inventory dialokasikan senilai 10, di land 30, dan di building 80. Sedangkan di equipment dikurangi 20 karena adanya overvalue. Nah, sisa yang tidak dapat dialokasikan ini sebesar 50 kan. Nah, itu dicatat sebagai goodwill karena nilai sisanya kan nggak bisa dialokasi kemana. Nah, selain itu juga ada periode amortisasi. Jadi inventory itu langsung dibebankan saat dijual. Kan building diamortisasi selama 20 tahun, equipment selama 10 tahun. Sedangkan land dan goodwill tidak diamortisasi.
Nah, hal ini tuh penting karena akan mempengaruhi beban di laporan keuangan konsolidasian di periode berikutnya. Baik, selanjutnya di slide kali ini kita masuk ke tahap consolidation at acquisition, yaitu proses penyusunan laporan keuangan gabungan pada saat perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak. Secara sederhana, konsolidasi di sini itu berarti kita menggabungkan laporan keuangan antara PAM sebagai induk dengan SAN sebagai anak, sehingga terlihat sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. Nah, tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan yang disajikan ini tidak lagi terpisah, tetapi mencerminkan kondisi keseluruhan dari kedua perusahaan atau grup perusahaan tersebut. Nah, dalam proses ini ada beberapa penyesuaian penting yang dilakukan. Yang pertama, kita mengeliminasi akun investment insan milik induk dengan ekuitas milik SAN. Karena secara kelompok itu sebenarnya transaksi internal. Lalu yang kedua, kita mengakui adanya non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali, yaitu bagian kepemilikan pihak lain di luar induk. Dan yang ketiga, kita melakukan alokasi selisih nilai wajar atau yang disebut dengan excess. Jadi, selisih antara harga perolehan dengan nilai buku ini tidak langsung dianggap sebagai satu akun, yakni goodwill atau gain on bargain purchase, tetapi dialokasikan terlebih dahulu ke aset-aset seperti persediaan, tanah, bangunan, hingga akhirnya ke goodwill. Untuk tabel di samping, ini adalah hasil akhir dari proses konsolidasi tersebut. Nah, saya tidak menampilkan keseluruhan jurnalnya, keseluruhan jurnal penyesuaiannya karena cukup kompleks ya. Tetapi tabel ini sudah mencerminkan hasil akhir setelah semua eliminasi dan penyesuaian tersebut dilakukan dan disesuaikan dengan laporan keuangan kedua perusahaan tersebut. Nah, setelah tahap akuisisi, kita masuk ke consolidation after acquisition. Nah, di tahap ini itu kondisinya sudah berbeda karena anak perusahaan tidak lagi diam tapi sudah mulai menghasilkan laba dan juga membagikan dividen. Akibatnya, nilai investasi yang dimiliki oleh induk itu juga ikut berubah seiring berjalannya waktu, tergantung dari kinerja anak perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses konsolidasi setelah akuisisi, ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan kembali. Yang pertama, kita mengeliminasi income from SAN dan dividen, karena ini tuh sebenarnya merupakan transaksi internal dalam satu grup, jadi tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari sudut pandang konsolidasi. Lalu yang kedua, kita melakukan penyesuaian terhadap selisih nilai wajar atau excess yang sebelumnya sudah dialokasikan. Misalnya untuk persediaan akan mempengaruhi harga pokok penjualan, sedangkan untuk bangunan dan peralatan akan mempengaruhi beban depresiasi. Jadi di sini mulai terlihat bahwa excess itu tidak hanya berhenti di tahap awal, tetapi juga terus berdampak ke laporan keuangan pada periode-periode berikutnya. Selain itu, kita juga harus mengakui bagian laba yang menjadi hak non-controlling interest, karena tidak seluruh laba anak perusahaan itu menjadi milik perusahaan induk. Dan untuk atau pada tabel di samping, ini menunjukkan hasil akhir setelah semua penyesuaian tersebut dilakukan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu benar-benar mencerminkan kondisi keuangan grup atau kedua perusahaan tersebut secara keseluruhan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang Consolidation Statement of Cash Flow atau laporan arus kas konsolidasi. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan arus kas keluar dari gabungan perusahaan induk dan seluruh anak perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi, laporan ini tidak melihat masing-masing perusahaan secara terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan ekonomi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengetahui kondisi kas perusahaan secara keseluruhan, serta menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Laporan arus kas konsolidasi ini disusun berdasarkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi konsolidasi dan neraca konsolidasi, baik di awal maupun di akhir periode.
Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunannya kita itu tidak boleh menggunakan laporan masing-masing entitas secara terpisah, melainkan semua data sudah dalam bentuk konsolidasi. Selanjutnya, pada slide ini, kita akan membahas jenis metode dan struktur arus kas dalam laporan arus kas konsolidasi. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode tidak langsung atau indirect method dan metode langsung atau direct method. Nah, metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan perubahan akun-akun tertentu. Nah, sedangkan metode langsung itu didasarkan pada arus kas masuk dan keluar secara langsung. Namun, dalam prakteknya, metode yang paling sering digunakan adalah metode yang tidak langsung. Kemudian, laporan arus kas juga dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah operating activities atau aktivitas operasi, yaitu aktivitas utama perusahaan seperti penjualan dan pembayaran beban. Yang kedua adalah investasi atau aktivitas investasi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset seperti membeli mesin atau menjual tanah. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan modal dari utang. Contohnya seperti pembagian dividen atau penerimaan pinjaman. Nah, dengan memahami ketiga aktivitas ini, kita tuh dapat melihat dari mana sumber kas perusahaan dan bagaimana kas tersebut digunakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai Consolidated Statement of Cash Flow dengan metode tidak langsung atau indirect method. Yang pertama, Consolidated Statement of Cash Flow atau laporan arus kas konsolidasi adalah laporan yang menyajikan arus kas gabungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arus kas masuk dan keluar dalam satu kelompok usaha. Nah, metode yang digunakan adalah indirect method. Tadi menggunakan metode ini menyusun arus kas dari aktivitas operasi dengan cara dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukan penyesuaian agar mencerminkan kas yang sebenarnya. Nah, penyesuaian tersebut meliputi apa saja, yaitu meliputi menambahkan beban non-kas seperti depresiasi, mengoreksi perubahan akun seperti piutang, persediaan, dan utang, serta menghilangkan transaksi yang tidak terkait langsung dengan kas. Nah, kemudian ada struktur laporannya. Di sini juga ada di dalam tabel yang sudah dicantumkan ini contoh laporan cash flow-nya. Di sini ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama dari aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, aktivitas investasi terkait pembelian atau penjualan aset, dan aktivitas pendanaan berhubungan dengan sumber dana perusahaan. Nah, ini perusahaan memperoleh dananya itu dari mana? Jadi selanjutnya terdapat konsep non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Nah, ini merupakan bagian laba yang dimiliki oleh pihak luar di anak perusahaan. Dalam laporan arus kas, bagian laba dari NCI ini ditambahkan pada aktivitas operasi, sedangkan dividen yang dibayarkan pada NCI dicatat sebagai pengurang pada aktivitas pendanaan. Kesimpulannya, laporan arus kas konsolidasi dengan metode tidak langsung membantu perusahaan dalam memahami kondisi kas secara keseluruhan dengan menyesuaikan laba bersih menjadi arus kas yang sebenarnya. Metode ini juga penting karena memberikan gambaran yang lebih jelas terkait aktivitas operasional, koordinasi, maupun pendanaan dalam satu grup perusahaan. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perbedaan perlakuan antara income dan dividen dari investi dalam laporan arus kas. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dari pengertian dari income investi, yaitu adalah income investi itu adalah laba yang diakui oleh perusahaan induk menggunakan metode ekuitas. Tetapi income ini itu sebenarnya tidak menghasilkan kas secara langsung karena hanya berupa pencatatan akuntansi saja. Nah, sebaliknya dividen ini adalah kas, yang dimana ini tuh benar-benar diterima dari investi, tapi tidak diakui sebagai pendapatan karena sudah termasuk dalam income sebelumnya. Nah, di dalam metode tidak langsung kita itu memulai dari net income karena income dari investi itu sudah menambah laba tetapi tidak menambah kas. Nah, maka harus dikurangkan. Nah, sebaliknya dividen yang diterima merupakan kas masuk sehingga perlu disesuaikan dalam rekonsiliasi.
Nah, sedangkan dalam metode langsung itu kita tidak menggunakan net income, melainkan langsung mencatat arus kas yang terjadi. Oleh karena itu, dividen dicatat langsung sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi dan income dari investasi itu tidak ditampilkan sama sekali. Jadi perbedaan utama dari kedua metode ini itu adalah metode tidak langsung itu fokusnya pada penyesuaian laba. Nah, sedangkan untuk metode langsung itu fokusnya pada arus kas yang benar-benar terjadi. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini kita langsung aja di arus kasnya. Kita bagian atas dulu di perubahan neraca. Kita mulai dari aset, perubahan aset yang dimana ini contohnya ada kasnya 75, piutangnya 105, inventory-nya itu 45. Nah, ini menunjukkan perubahan saldo selama tahun 2017. Tapi tidak semua perubahan itu adalah kas. Jadi harus disesuaikan di reconciling item. Nah, contoh penyesuaiannya ini ada piutang naik 105, jadi artinya penjualan itu belum jadi kas. Maka itu harus dikurangi dari cash flow operasi yaitu 105. Nah, persediaan di sini juga naik 45. Jadi ini tuh kayak beli barang maka kasnya kan keluar, maka harus dikurangi 45. Nah, di sini utang usaha juga turun sebanyak 20, maka kita kan bayar utang, makanya kas itu keluar, makanya harus dikurangi 20. Nah, di bagian ekuitas itu ada dividen 300. Nah, ini itu bukan beban tapi kas keluar. Jadi masuk ke financing. Ada juga notes payable itu naik 200, maka perusahaan itu dapat pinjaman ya, dapat utang. Jadi kas masuk, jadi menambah financing juga. Nah, untuk bagian tengah ini ada yang pertama ada operating activities yang dimana ini itu mulai dari consolidated net income yaitu 150. Nah, dimana ini ada tambahan kas tapi ini bukan kas, yaitu ada depreciation equipment sebesar 100, depreciation buildings 20 sama amortization patents yaitu 10, yaitu totalnya 130. Terus ada penyesuaian dari modal kerja, AR atau account receivable-nya itu naik, jadi dikurangi 105. Tadi inventory-nya naik 4, maka dikurangi 45, sama account payable-nya itu turun, maka kan kita bayar utang, makanya dikurangi sama 20 yang tadi kita udah hitung sebelumnya. Nah, di equity method itu yang income, jadi sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa income from investee itu dikurangi 5 dan loss-nya itu ditambah 10. Jadi karena income itu bukan kas dan loss itu mengurangi laba tapi bukan kas. Jadi hasil akhir itu net cash from operation itu ada 165. Yang kedua ada investing activities ya. Yaitu di sini ada pembelian equipment 300, kas keluar tapi di tabel ada 10. Berarti ada transaksi lain. Misalnya jual aset, di sini apa ya? Nah, untuk selanjutnya di sini ada financing activities, yaitu ada kas masuk, yaitu notes payable tadi kita itu dapat tambahan dana yaitu 200 dan keluarnya itu ada dividen 80 sama dividen buat yang NCL atau not controlling 20. Jadi totalnya 100. Masuknya 200 kurangi sama 100, maka totalnya 100. Maka hasil akhirnya operatingnya 165, investingnya 10 sama financingnya dikurangi 100, maka total perubahan kasnya itu 75. Gitu. Jadi ininya di laporan arus kas konsolidasi ini tuh pakai metode tidak langsung,
kita itu mulai dari laba bersih konsolidasi yang tadi sebesar 150, kemudian itu dilakukan penyesuaian terhadap item non-cash seperti depresiasi dan juga amortisasi, serta perubahan dalam akun modal kerja seperti contohnya itu ada piutang, persediaan, dan juga utang usaha. Nah, selain itu, income dari investasi itu juga dikurangkan karena tidak menghasilkan cash, sedangkan kerugian itu ditambahkan. Setelah seluruh dari penyesuaian itu diperoleh, maka arus kas dari aktivitas operasi itu adalah tadi sebesar 165. Nah, selanjutnya aktivitas dari investasi dan pendanaan itu dihitung, sehingga total dari kenaikan kas selama periode itu ada yang tadi 75 yang sesuai dengan perubahan kas di neraca. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai consolidated statement of cash flow yang menggunakan direct method. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan dengan rekan saya apa itu arti direct method. Direct method adalah metode yang menyajikan arus kas secara langsung, yaitu dari kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan, bukan dari laba bersih seperti indirect method. Kemudian yang ditampilkan langsung di direct method itu ada kas dari pelanggan, kas dibayar ke supplier, kas untuk beban operasional, kas untuk pajak dan bunga. Kemudian yang dimaksud consolidate atau penyesuaian consolidate itu gabungan antara induk plus anak perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana di sini itu kita menghilangkan transaksi internal agar tidak terjadi double hitung di dalam transaksi antara induk dan anak perusahaan. Kemudian di sini ada statement of cash flow yang menggunakan direct method. Di sini tuh menyajikan arus kas masuk dan keluar secara langsung, tidak menggunakan laba bersih. Ada 3 aktivitas, di mana aktivitas tersebut ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasional, kita langsung melihat kas masuk dari pelanggan sebesar 645. Kemudian kas keluar seperti pembayaran ke supplier, gaji, dan beban lainnya. Nah, setelah dikurangkan, diperolehlah arus kas operasi sebesar 165.000. Kemudian ada pada aktivitas investasi itu terdapat penerimaan kas dari penjualan tanah sebesar 10. Kemudian ini termasuk aktivitas investasi karena berkaitan dengan aset tetapnya, yaitu berupa tanah itu tadi kan. Penjualan transaksi tanah atau aset tetap, maka itu dimasukkan ke dalam aktivitas investasi. Kemudian yang aktivitas pendanaan, ini terdapat pembayaran dividen sebesar 80 untuk induk dan 20 untuk non-controlling interest. Nah, totalnya itu arus kas keluar dari pendanaan adalah 100.000, dari 80.000 ditambah 20.000. Nah, kesimpulannya itu arus kas operasi sebesar 165, investasi sebesar 10, dan pendanaan minus 100. Sehingga secara keseluruhan kas perusahaan mengalami peningkatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembar kerja konsultasian. Dalam lembar kerja konsultasian ini kita terdapat 3 bagian yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu laporan keuangan konsultasian yang berisi tentang laporan induk dan juga laporan keuangan perusahaan anak yang dijadikan satu. Yang kedua yaitu return earning atau laba tertahan. Dan yang terakhir yaitu neraca dari seluruh laporan keuangan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.